Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sepuluh dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 10, Dinamika dan Proses Gunung Api, segmen 1, Endapan dan Fragmen Piroklastik. Komponen fragmental dari hasil letusan bisa terbagi menjadi 4, yaitu fragmen piroklastik adalah fragmen yang dihasilkan langsung dari proses vulkanisme. Sedangkan fragmen hidroklastik adalah berbagai piroklas yang terbentuk dari letusan uap dari interaksi magma dengan air, dan juga oleh pendinginan cepat dan granulasi mekanisme lava yang bersentuhan dengan air atau sedimen jenuh air. Fragmen epiklastik adalah fragmen yang dihasilkan dari proses pelapukan dan erosi batuan vulkanik. Umumnya, akumulasi epiklastik mengandung lebih sedikit kaca atau gelas atau batu apung karena pelapukan mudah mengubah kaca yang bersifat metastabil menjadi lempung dan zeolit. Dan proses transportasi akan menghancurkan tekstur asli dari gelas tersebut. Fragmen rework atau daur ulang bongkahan piroklastik dihasilkan dari remobilisasi partikel-partikel pas yang ada di topografi atasnya. Ejecta piroklastika dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah juvenil atau esensial. Dihasilkan dari letusan magma yang terdiri dari partikel padat atau partikel lelehan yang mengalami pendinginan, atau kristal yang ada di magma sebelum terjadinya erupsi atau disebut sebagai kristal pirogenik. Cognate atau aksesori merupakan batuan vulkanik terfragmentasi dari letusan sebelumnya pada gunung api yang sama. Sedangkan aksidental berasal dari dasar subvulkanik sehingga dapat berasal dari komposisi apa saja, seperti batuan sedimen, metamorf, maupun beku. Berikut klasifikasi berdasarkan ukuran butir atau granulometrik dari piroklastik. Berdasarkan ukuran butirnya, piroklastik dibedakan menjadi abu untuk ukuran fragmen 1/16 sampai 2 mm, kemudian lapili untuk 2 sampai 64 mm, dan bom atau blok untuk ukuran fragmen lebih dari 64 mm. Abu vulkanik terdiri dari berbagai vitrik atau gelas, kristal atau partikel litik atau batuan dari juvenil. Cognate atau aksidental membentuk 75% volume atau lebih dari suatu agregat. Tuff adalah abu yang terkonsolidasi dan dibagi menjadi varietas berbutir halus dan kasar sesuai dengan ukuran partikel komponennya. Klasifikasi lebih lanjut dibuat sesuai dengan lingkungan pengendapan, misalnya lacustrine tuff, submarine tuff, atau subareal tuff. Berikut merupakan penamaan campuran batuan berdasarkan fragmen piroklastik. Partikel ukuran abu, lapili atau juvenil, cognate atau aksidental, akumulasi litifikasi yang mengandung lebih dari 75% lapili dapat disebut sebagai batu lapili atau lapili stone, meskipun banyak disebut sebagai lapili tuff. Tuff adalah abu yang terkonsolidasi dan dibagi menjadi varietas berbutir halus dan kasar sesuai dengan ukuran partikel komponennya. Fragmen dengan ukuran lebih dari 64 mm apabila mendominasi dalam suatu endapan maka disebut sebagai breksi piroklastik. Dan apabila jumlahnya berkurang dan diisi fragmen dengan ukuran lebih kecil maka disebut sebagai breksi tuff atau lapili tuff. Selanjutnya ditunjukkan contoh-contoh produk piroklastika yang ada di lapangan. Gambar ini merupakan jatuhan lapili batu apung dengan ukuran 10 cm. Berikutnya adalah lapisan accretionally lapili berputil halus, rim berwarna putih, dan core berwarna hitam dalam tuff vitrik murni. Foto mikrograf tuff vitrik yang mengandung accretionally lapili dengan pecahan gelas kasar dengan core dan pecahan pelati berbutil halus sejajar tangensial membentuk rim. Foto mikrograf dari armored lapillus yang mengandung fragmental basalt dengan clinopyroxene dan olivine phenocryst diselimuti oleh abu berbutir halus.
Kemudian ini adalah blok kerak roti dari komposisi dasitik yang mengembang setelah tertransport dalam runtuhan atau aliran kubah lava. Kemudian ini adalah inti bom dari fragmen lava sudut dikelilingi oleh lava. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.